Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya putus-putus nggak? Ya. Ini pertemuan ketiga kita, ketujuh ya. Ketujuh minggu depan UTS. Saya kasih PDF-nya dulu. Nanti saya upload yang ininya ke e-learning. Saya buat soal untuk materinya. Lalu untuk absensi. Absensinya jangan lupa diisi dulu. Satu lagi ada
sama satu lagi. Satu lagi adalah ini. Itu adalah persen. Nah, ini ada dua link. Sebelumnya sempat saya pernah bilang juga. Jadi sebenarnya kita boleh pakai platform e-learning ataupun open course setelah kalian. Saya buat apa namanya, kalian mau pakai itu boleh, ataupun ujiannya juga boleh. Yang biasa, tolong di confirm ke situ kalian mau ambil dari mana, ataupun seandainya nih kalian apa sih namanya, misalnya pakai UTEK, misalkan kalian nggak yakin, ya dua-duanya sebenarnya nggak ada pilihan dua-duanya ya, cuman pilihannya salah satu gitu. Dalam arti kalau emang nggak yakin, kalian bisa pakai e-learning dulu, terus nextnya kalau seandainya apa namanya kalian ikut yang UTS yang di open course juga nggak apa gitu ya, paling nggak, tapi kalian konfirmasi ke saya lagi kalau untuk nilainya ya, kalau seandainya nggak puas dengan nilai dari e-learning, seperti itu sih. Tapi untuk saat ini sekalian silahkan jawab dulu di itunya. Satu yang atas absen, yang kedua untuk konfirmasi ujian mau pakai open course atau e-learning. Soalnya sama, pakai esai, ya kurang lebih kalau yang sebelumnya kalau saya apa namanya, kalau kita dulu kan hitungan ya, hitungan ininya ada saya kasih apa namanya simulasinya kurang lebih sepertinya soalnya. Kalau yang sekarang sih nggak perlu, karena ya kurang lebih iya tinggal kalian baca aja gitu. Itu udah ada semua, ada di yang PowerPoint yang saya buat sih di situ. Di situ semua saya ambil. Terus kalian juga bisa apa namanya untuk yang buat apa UTS-nya juga saya ambil materi kan, saya ini ya, saya combine ya antara yang punya Pak Ono sama yang buku yang saya beli juga. Nah, di situ saya combine. Nah, tinggal kalian pelajari aja yang open course tuh nggak semuanya sih, cuma 1-3 kalau nggak salah. 3. 1, 2, 3. Nah, open course, contohnya open course dari sejak sistem operasi, kira-kira sistem operasi secara umum, penggunaan command line di Linux, cuma itu aja sih command di Linux, kayaknya sama SQLite gitu, repository, cuma repository kan nggak terlalu ini. Jadi kalian kerjakan aja kuisnya, sebenarnya kurang lebih 4 ya, 4 ada 4 ini, saya komen sedikit. 1,
Nah, salah satu sumber soalnya saya ambil dari sini juga. Jadi open course. Jadi kuisnya aja sebenarnya nggak sulit, mudah kuisnya juga. Oke, di sini udah di absensi ya. Coba saya lihat di absensinya. Tujuh belas. Oke. Baru 14, join 14, 14 kurang 2. Ya, kurang 2 lagi, 2 orang lagi belum isi, silakan isi. Oke, saya coba untuk ini dulu absensinya. Absensinya, oke, dimulai dari Baharu, Ahmad Baharu Nur. Ada Ahmad Baharu Nur. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Baharu Nur. Hadir. Lalu di sini ada Erlangga Maulana. Erlangga Maulana. Lalu ada Nana Irmanto. Ada, Pak. Oke, ada Carmila Mardia. Hadir, Pak. Oke, ada lagi Kartika Widyari. Hadir, Pak. Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Oke, ada Aulia Puspanabila. Hadir, Pak. Oke, lalu ada Firly Adinda Putri. Hadir, Pak. Novita Sari. Hadir, Pak. Ada Intan Ratnasari. Hadir, Pak. Lalu ada Ronaldo Emmanuel Jelira. Hadir, Pak. Jelira. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Erlanda Ingkiriwang. Ya Pak, hadir. Oke. Rio Riansyah. Sama Muhammad Fahrul. Muhammad Fahrul. Dia belum dipanggil. Ada, Pak. Habis ke belakang tadi, sorry. Oke, Fahrul. Oke. Ada yang belum bisa absen atau sudah? Kurang 3 sih harusnya. Ada, Pak. Oke, sudah ada 2. Kurang 1 lagi nih. Ada 1 lagi yang belum isi. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi aja. Jangan lupa diisi ininya. Kisi-kisinya materi yang saya udah pernah kasih. Materi.
Jadi silakan di ini ya untuk yang interestnya. Kurang lebih sama 10-15 soal. Oke, kita masuk ke materi. Share screen. Oke, kelihatan nggak ya? Mana itu? Kok nggak ada password? Oh, salah. Serinya ke Firefox, bukan di Firefox. Oke. Jadi kita kemana mulai dari objek ya. Oke. Saya zoom sedikit. Sini ada view tampilan. Oke, nah mungkin ya, seperti ini lebih mudah. Masuk ke objek, jadi yang seperti kita sudah ketahui secara umum ya, maksudnya kalau kalian pernah juga, jadi Windows adalah sebenarnya konsepnya berorientasi desain berorientasi objek gitu, walaupun sebenarnya nggak murni banget seperti itu ya. Nah, di antara konsep-konsepnya ini ada apa namanya konsep yang berorientasi pada Windows itu. Di sini ada konsep-konsepnya, itu adalah enkapsulasi, class object dan inheritance atau warisan sebenarnya, polymorphisme dan object control, serta manager object dan object dispatcher ya. Nah, di enkapsulasi sendiri, jadi apa sih namanya enkapsulasi ini? Sebuah objek terdiri dari lebih dari item data. Jadi dia ada beberapa gitu isinya, yaitu ada atribut dan atau satu sama lebih prosedur yang dilakukan pada data tersebut pada sebuah layanan. Lalu ada kelas objek instance. Nah, kelas objek adalah template yang menyatukan atribut dan layanan suatu objek dan mendefinisikan karakteristik objek tertentu. Nah, sistem operasi dapat membuat instance spesifik dari kelas objek sesuai kebutuhan. Jadi, ketika instance-nya dibuat dari si kelas objeknya, inheritance atau warisan. Nah, ini kalau secara objek apa namanya warisan ini adalah suatu properti objek, penampung adalah objek yang dapat mewarisi properti dari penampung itu sendiri ya, maksudnya seperti itu. Jadi apa namanya kayak paling mudahnya adalah folder di dalam folder gitu, atau folder ada isinya ada folder di akun yang lain, seperti itu. Polymorphisme adalah Windows yang menggunakan perangkat sistem fungsi API untuk manipulasi objek dari jenis apapun. Lalu ada manajer objek di sini. Tanggung jawab untuk membuat dan menunjukkan objek atas nama aplikasi dan untuk memberikan akses layanan dan objek data. Setiap objek dalam eksekutif kadang disebut dengan objek node.
ada sebagai blok memori yang dilokasikan oleh kernel dan hanya dapat diakses oleh kernel. Ada dua objek yang dapat dikelola oleh kernel, yaitu ada objek kontrol dan objek dispatcher ya. Objek kontrol digunakan untuk mengontrol operasi kernel di area yang tidak mempengaruhi pengiriman sinkronisasi. Kedua, objek dispatcher adalah kontrol pengiriman dan sinkronisasi sistem operasi. Hanya di sini juga Windows bukanlah sistem operasi berorientasi objek. Ini tidak diimplementasikan dalam bahasa berorientasi objek. Setiap data yang berada dalam satu komponen eksekutif tidak dipersepsikan sebagai objek. Namun demikian, Windows menggambarkan kekuatan teknologi berbasis objek yang memiliki cenderungan yang semakin mengikat terhadap teknologi dan dalam desain sistem operasi. Masuk ke Windows Treat dan manajemen SMP-nya. Jadi kalau kembali lagi, apa itu Treat? Treat itu isinya adalah sebuah proses ya. Proses yang isinya adalah perintah-perintah gitu. Nah, di sini proses yang didukung oleh lingkungan sistem operasi. Di antaranya ada pemberian nama. Nah, apakah disediakan oleh proses, bagaimana proses dipresentasikan, bagaimana sumber daya proses dilindungi, dan mekanisme apa yang digunakan untuk komunikasi dan sinkronisasi interproses, serta bagaimana proses saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini karakteristik dari Windows itu sendiri. Proses Windows diimplementasikan sebagai objek. Proses yang dapat dijalankan dapat diisi atau lebih dari thread. Yang ketiga adalah kedua buah objek proses dan thread memiliki kemampuan sinkronisasi internal. Lalu ada beberapa desain prosesnya. Di sini desain proses Windows didukung oleh untuk membutuhkan pemberian dukungan berbagai lingkungan sistem operasi. Proses yang didukung oleh berbagai lingkungan sistem operasi berbeda dengan berbagai cara berikut. Di sini ada bagaimana proses pemberian nama, apakah benar disediakan dalam proses sebenarnya, maksudnya lebih line ya, apa sih itu alurnya itu kemana gitu, awalnya itu dari mana, seperti itu. Bagaimana proses diwakili, bagaimana sumber daya proses dilindungi, mekanisme apa yang digunakan untuk komunikasi interproses, serta bagaimana proses saling terkait satu sama lainnya. Nah, karakternya sendiri adalah proses Windows itu diimplementasikan sebagai objek dan proses dapat diisi atau lebih dari untaian. Untaian ini sama dengan kedua objek proses dan OTAS atau thread memiliki kemampuan sinkronisasi internal. Nah, jadi kurang lebih seperti ini proses pada Windows. Jadi dia ada token as, misalnya ada sebuah proses, token as release atau nge-create satu ID token, ID-nya ada, nah ketika ID-nya berjalan, proses berjalan, maka dilakukanlah handle pertama, handle kedua, ketiga, seperti itu ya. Sini penjelasannya. Setiap proses diberikan token akses keamanan yang disebut token utama dari proses. Saat pengguna pertama kali masuk, Windows membuat token akses meletakkan ID keamanan untuk pengguna. Setiap proses yang dibuat oleh atau berjalan atas nama pengguna ini memiliki pesanan token akses ini. Lalu kemudian Windows menggunakan token untuk memvalidasi kemampuan pengguna untuk mengakses objek yang aman atau melakukan fungsi berbasis pada sistem objek yang diamankan. Jadi seperti itu prosesnya. Proses masuk, habis proses masuk, dia tulis tokennya sudah ada, baru menjalankan handle-handle yang ada. Seperti itu. Nah, di sini ada masuk ke proses dan objek treat. Nah, di sini Windows menggunakan dua jenis. Nah, proses itu sendiri adalah entitas yang terkait dengan pekerjaan atau aplikasi pengguna yang memiliki sumber daya, sedangkan treat adalah
unit kerja yang tidak dapat lepas yang dijalankan secara berurutan dan dapat diselesaikan sehingga prosesor dapat beralih ke thread lain. Sekali proses adalah pekerjaan aplikasi monoklasi sumber daya. Terlalu thread adalah saya bilang mudahnya itu perintah gitu ya, perintah struktur gitu, makanya dapat secara berurutan dan dapat disela sehingga prosesor dapat beralih ke thread lain. Jadi kalau seandainya ada prioritas yang lebih tinggi, maka thread akan berpindah ke prioritas yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, di sini setiap proses, penjelasannya setiap proses dilakukan dengan jumlah atribut dan menampung sejumlah tindakan atau layanan yang dilakukan. Ketika Windows baru membuat proses yang menggunakan kelas objek atau jenis definisi untuk kelas objek, Windows sebagai template menghasilkan objek. Contoh baru pada saat penciptaan dan atribut ditetapkan. Ketika di proses baru masuk ke thread-nya, nah pada satu proses paling nggak ada satu thread yang dieksekusi. Thread dapat membuang atau mengcreate thread lainnya dalam sistem multiprosesor berupa thread dari proses yang berjalan secara paralel. Paralel itu berbarengan. Beberapa atribut pada sebuah atribut proses. Dalam posisi ini, nilai atribut itu diturunkan dari nilai atribut proses. Lalu multi-threading itu maksudnya ya kurang lebih multiprocessing lah. Nah, di sini Windows mendukung multithreading, mendukung concurrency. Concurrency itu maksudnya proses yang jika sudah, jadi gini, misalkan contoh ada 100 gitu ya, ada 100 slot gitu. Nah, satu slot ini lalu si Windows ini pengen ingin melakukan beberapa proses gitu kan. Ternyata prosesnya itu ada lebih dari 100, yaitu misalkan 110. Nah, 110 ini jumlahnya kan 110 tapi dari 100. Tapi kalau seandainya 10-nya nggak aktif, misalkan dari urutan 1 sampai 10-nya itu tidak aktif, tapi sedangkan dari 11 sampai 110-nya aktif, nah itu disebut namanya concurrency. Jadi bisa digunakan ketika jumlahnya sesuai dengan slotnya, seperti tadi yang fungsi prosesor kan, karena nggak mungkin semua proses dilakukan oleh prosesor semua gitu. Jadi dia ada switching pernah saya sebut juga ada switching konteks, yang mana kalau seandainya yang suatu proses di mana itu tidak dapat diakhiri tapi ada high priority yang muncul, itu didahulukan yang high priority dulu, yang didahulukan dulu ya high priority yang dieksekusi. Seperti itu maksudnya dari multi-thread seperti itu. Sehingga dalam proses yang sama dapat informasi melalui ruang alamat pada thread tersebut dan memiliki akses ke sumber daya bersama dari proses thread. Dalam proses thread yang berbeda dapat bertukar informasi melalui member bersama yang telah disiapkan di antara kedua proses tersebut. Nah, di sini proses multi-thread ada cara efisien mengimplementasikan untuk aplikasi server. Nah, misalnya satu proses server dapat melayani sejumlah klien. Setiap permintaan klien memicu pembuatan thread baru dalam server. Nah, lalu di sini ada beberapa status pada thread. Kurang lebih ada 6 state. Yaitu ada ready, yaitu status yang dimungkinkan untuk dijadwalkan supaya dieksekusi. Jadi kalau emang ada ini ready dulu, misalnya ada proses apa, ready baru standby. Standby ini siaga. Siaga jika tersiaga telah dipilih untuk dijalankan selanjutnya pada proses tertentu pada kondisi ini tidak menunggu sampai proses tersebut tersedia. Nah, jadi ketika sebuah proses sudah ready, dia standby. Standby itu dalam arti menunggu masuk ke prosesor.
Ketika masuk proses di running di sini, setelah melakukan menampilkan sebuah thread atau proses switch siaga masuk ke keadaan berjalan dan memulai eksekusi, melanjutkan eksekusi hingga usai waktu habis atau berakhir. Jadi dia juga ada ininya, ada apa sih namanya? Ketika running, maksudnya running itu sampai selesai atau sampai habis atau berakhir. Nah, waiting sebuah thread memasuki status menunggu ketika, nah di sini ada beberapa statusnya. Satu, diblokir pada suatu peristiwa, misalkan output input, ya, seperti kalian lagi lakukan apa, kalian colokin jack audio, USB, atau kalian ketik. Nah itu biasanya ada waiting, memang tidak apa ya, tidak kerasa gitu ya, tidak terasa karena komputer sekarang udah cepat gitu ya. Tapi kalau mungkin dulu kerasa banget. 2, secara sukarela menunggu untuk proses sinkronisasi. 3, subsistem lingkungan melakukan thread untuk menangguhkannya. Nah, pada saat kondisi dipenuhi, thread akan pindah ke status siap jika semua sumber daya tersedia. Seperti itu. Nah, ini ada transition. Dan sebuah thread memasuki keadaan ini setelah menunggu jika sudah siap dijalankan tetapi sumbernya tidak tersedia. Nah, lagi tadi misalkan ada beberapa proses, ternyata sumber dayanya tidak tersedia gitu ya. Jadi otomatis dia keluar gitu ya. Sebagai contoh, tumpukan thread dapat kode dari memori ketika sumbernya tersedia dan thread masuk ke status siap. Jadi ini case-nya kalau seandainya kalian punya RAM itu kurang gitu ya, kurang besar, jadi dia transisi dulu. Ketika dia tersedia, kayak misalkan contoh kalian punya RAM 2 GB tapi kapasitasnya melebihi dari 2 GB. Nah, yang punyanya, jadi yang sudah berjalan tapi belum selesai itu ditransisi dulu gitu ya, dikeluarkan dulu. Nah, jika ini baru masuk ke siap lagi. Terminate, nah ini dapat diakhiri dengan sendirinya seperti itu. Jadi dapat diakhiri dengan sendirinya, atau jika ada strip yang datang. Nah, kalau seperti ini, enable-nya ya ready ke standby di sini running. Kalau running dia balik lagi ke empty, tadi itu kalau seandainya nggak ada. Ini kalau sudah selesai ke terminate, terus masuk ke waiting. Jika masih belum ready device-nya. Nah, kalau misalnya ini dia transisi, waiting masuk transisinya, atau masuk jika available dia ke source gitu. Nah, di sini dukungan subsistem. Nah, Windows sendiri mendukung untuk subsistemnya. Jadi Windows memungkinkan subsistem untuk menentukan input dari proses baru. Proses baru ini kemudian mengasih token akses atau parent, batas kuota, prioritas data, dan afinitas proses prosedur. Lalu masuk juga dukungan multiprocessing juga sama. Jadi Windows mendukung konfigurasi perangkat keras SMP. Thread dari proses apapun, termasuk proses eksekutif, dapat berjalan pada proses apapun. Dalam ketiadaan afinitas, untuk kernel menugaskan thread yang siap ke prosesor berikutnya yang tersedia. Ini memastikan bahwa tidak ada prosesor yang diam dalam eksekusi thread dengan prioritas lebih rendah ketika thread dengan prioritas lebih tinggi sudah siap. Beberapa thread dari proses yang dapat dieksekusi secara bersamaan pada beberapa prosesor. Nah, masuk ke MS-DOS. Nah, sebelumnya kita ini ya, sejarahnya kita lihat. Nah, kalian belum tahu MS itu apa, pemainnya itu Microsoft Operating System ya. Merupakan sistem operasi yang banyak digunakan oleh komputer IBM pada waktu awalnya. Yang kompatibel dengannya dibuat oleh
dibuatnya adalah oleh Microsoft sebagai sistem operasi mainstream, biasa-biasa aja. Lalu pada saat itu si IBM ini munculnya dari situ, IBM ini diskusi kecil dengan Microsoft, yang pada saat itu Microsoft adalah vendor bahasa, yaitu Igor dan Paul Allen adalah merilis Microsoft Basic dalam bentuk tab atau disk dulu untuk pengamat PC awal. Pada saat itu Microsoft tidak memiliki sistem operasi untuk 8086 untuk dijual. Jadi kembali lagi seperti pernah dia nanya kan, kalau membuat sistem operasi itu gimana? Jadi tergantung dari si hardware-nya. Seperti itu. Jadi kalau untuk buat bisa pakai bahasa mesinnya dulu. Maksudnya kalau sekarang kan nggak perlu ya, udah ada ini. Kalau kayak Android pun tinggal kalian pakai dulu si Eclipse ya, waktu awal saya pernah coba awal Android rilis. Nah lalu di sini karena nggak punya ini, akhirnya mereka diskusi dengan dengan IBM, mengajukan DOS-nya si Microsoft, IBM setuju, makalah si DOS dapat dipakai di di PC-PC-nya IBM. Lalu fungsinya DOS itu sendiri seperti apa? Nah, ke depan kita bahas sebenarnya. Yaitu mengendalikan kegiatan komputer, mengatur memori, mengatur proses masuk dan keluar data, I/O, manajemen file, manajemen directory. Nah, lalu ada dua perintah di DOS itu, internal dan eksternal. Internal adalah perintah yang tidak lagi membutuhkan file khusus karena semua instruksi sudah ditampung dalam file command. Nah, kalau eksternal perintah file yang memiliki file tersendiri dan tidak lagi ditampung pada file command. Lalu penamaan pada DOS itu masih simple, sederhana, yaitu dengan nama dan extension-nya. Contohnya adalah ini belajar.txt, nama filenya belajar, extension-nya .txt, dan karakternya maksimum 8, alfabet, angka, dan spesial karakter. Spesial karakter seperti yang kalau di laptop kalian itu ada di angka 1 sampai 0, terus yang sebelahnya itu PLM itu. Nah, baru ke perintah CMD. Nah, untuk perintah CMD sendiri gimana caranya? Sama sih, kalau mau ini pakai help. Jadi kalau kalian CMD itu semua. Kalau ditanya apa yang bisa saya sering pakai, saya bisa sering pakai untuk ngecek serial number, BIOS, serial number, atau ngecek BIOS version. Atau ngecek apa lagi sih, BIOS version ini, satu lagi config, saya sering pakai config. Release /sh. Nah, di sini ada macam-macam. Ada renew, saya bisa pakai release. Jadi buat renew all other, kalau kalian ada isu sama, ini bisa buat ke jaringan sih. Release buat ngerilis semua koneksi terus untuk connect kembali sih. Jadi misalkan atau namanya saya lupa kalau buat disable Wi-Fi. Ada beberapa tombol yang nggak aktif di ini. Sampai sini dia mau ditanya. Chat ada juga. Kemarin pada datang semua main futsal.
Yuk, ada yang mau ditanya? Materi kita sampai sini sudah habis untuk pertemuan 7-nya. Pertemuan 7. Baru nanti minggu depan setelah UTS kita ada masuk agak lebih banyak ke Linux. Sedikit masuk sejarah Linux sama seperti Windows saat ini. Ada yang mau lagi ditanya tentang materi kuliah kita atau mau yang lainnya? Atau mau tanya tentang UTS-nya? Atau di sini sudah ada sampai mana open course-nya sampai selesai? Belum. Oke, kalau gitu kalau mau ditanya, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Untuk semua.